Halo, selamat pagi, Profesor Eko. Apa kabar? Ya, belum kenalan, Alhamdulillah, kenalan baik. dulu, Iya kenalan. ya, belum kenalan Eh, ya, Prof ya. ya, Ya, salam kenal, Profesor. Saya ya, dengan None Gali Handayani. Saya ya. dari None, Jakarta Selatan, tahun 2019, sebagai Oh, wakil daerah satu. saya dong. Tahu daerah Oh iya, saya, betul ya. Sepinggitan. Iya. Di mana, Nah, Profesor saya Eko? di Jalan Bangka, Kemang. Oh, baik, 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 Iya, baik. Berarti iya. kemarin pasti dukungnya ini ya, Abang None Jakarta Selatan nih ya, Prof ya? Jakarta Selatan dong pasti. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Panggilannya siapa panggilannya? Non Gali boleh Gali aja atau ya, Gali non aja Gali. nggak apa. Oke. Ya, Gali ingin belajar apa hari ini? Nah, Prof, saya agak penasaran nih, Prof, dengan yang Ya, namanya X-Learning. Nah, ini ya, kan seperti yang kita ketahui itu, sekarang banyak nih, Prof, bermunculan berbagai macam pembelajaran berbasis daring gitu ya. ya, Dan yang sudah sangat kita lazim dengar itu adalah uh, e-learning nih salah satunya. ya, ya, Tapi yang namanya X-Learning itu kayaknya ya, masih agak kurang diketahui ya, Prof, sama ya. publik. Boleh tolong dijelaskan, Prof, tentang Oke. X-Learning itu? Terima kasih, Gali. Sengaja saya bikin X-Learning, itu ciptaan saya sendiri sebenarnya. Oh begitu, wah luar biasa. Dan jadi kata X itu sebenarnya mencerminkan variabel kayak waktu kita belajar matematika dulu kan. Oh Ada iya iya Y iya, sama dengan 5X, X kuadrat betul plus 3X gitu. Jadi betul X itu betul betul. variabel. Uh, Kenapa saya bikin X? Karena banyak sekali yang beredar nih. Ada e-learning, betul. Kemudian betul. ada mobile learning, Mm-mm. tingkat M-learning istilahnya. Mm-mm. Ada lagi ubiquitous learning, disingkat Ubiquitous. U-learning. Ya, Oh ubiquitous, my singkatannya itu God. U-learning. Ya, kemudian ada Mm-mm. D-learning, Mm-mm. D-learning. Ya, D-nya itu Mm-mm. digital. Ya, terus Mm. ada lagi misalnya apa namanya uh, web based learning. Jadi makanya saya kasih huruf X, saking banyaknya itu istilahnya. Gitu ya, Prof ya. Ya, Biar catchy juga, biar kalau yang biar dengar itu langsung catchy. inget gitu. Oh, Iya, ini ciptaan dari Profesor Eko iya. gitu. Dan kalau orang di Gimana, bahasa Prof, Indonesia, perannya? nah biasanya kalau dibahasakan Indonesia tuh mereka suka pakai kata berbasis. Jadi e-learning, Mm-mm. pembelajaran berbasis elektronik atau dengan menggunakan media elektronik. D-learning, Mm. pembelajaran berbasis digital dan lain sebagainya. Jadi I benar see. seperti yang dikatakan oleh Galih tadi, kalau kita lihat sejarah dulu ya, Mm-mm. Lih ya. Dulu kan belum ada teknologi ya. Betul. Nah, Masih konvensional gitu ya, Prof. konvensional, orang belajarnya ya learning begitu, apa namanya? Belajar Mm-mm. biasa gitu. Nah, kemudian orang mulai menemukan elektronik, belum ada digital, masih elektronik. Itu Ya, kan ada radio elektronik dulu. TV-TV kita kan betul. gede-gede tuh karena ada tabung-tabung elektronik tuh, yang TV-TV yang tebel-tebel tuh. Ada teman saya bilang tuh Mm-mm. TV konde katanya, ada kondenya belakangnya gitu kan. TV konde. Karena tebel. Oh iya, jendol gitu ya, Prof ya. Ya. Nah, waktu Iya, itu iya, keluar iya. istilah e-learning. Jadi e-learning itu bukan internet ya, itu adalah electronic learning. Mm-mm. Jadi waktu itu belum ada Oh, internet. I Ya, see. belum ada internet tapi sudah ada Oh, elektronik kan? iya, betul. Nah, jadi dulu waktu kita belajar siaran TV itu banyak yang Mm-mm. mengkategorikan sebagai e-learning karena lewat TV, TV kan Hmm. elektronik, ya Iya, iya, kan? iya. Tapi tidak disebut media learning gitu ya, Nggak Prof ya, bilang tapi dulu, lebih enggak. spesifik elektronik Termasuk gitu. saya dulu suka dengar cerita lewat kaset, Iya, ya kan? itu termasuk. Itu termasuk karena itu elektronik ceritanya dulu begitu. Nah, kemudian berkembanglah Hmm. Nah, elektronik kalau berubah jadi digital. menjadi Nah, X-nya berubah lagi jadi digital learning gitu. Terus oh, berkembang. Digital dulu kan masih komputer gitu ya. Pakai komputer digital. Belum ada handphone dulu, masih pakai komputer. Alat-alat digital, pakai file, pakai disket, ya. Kamu mungkin nggak pernah ngeliat yang namanya disket kali, ya? Udah langsung generasi flash disk ya. iya, mungkin itu zaman Nah, nanti kamu iya browsing kayaknya, Prof. sebelum flash disk tuh ada yang namanya
disket dulu namanya. Ya, disket itu tempat menyimpan juga, ya. Sebelum disket ada namanya punch card, kartu lebih lama lagi. Nah, setelah itu keluarlah abis D-learning ya, D-learning. Terus keluar lagi handphone. Nah, waktu keluar handphone jadinya M-learning. Kira-kira M-nya apa? Kira-kira apa menurut Galih apa? Kalau M-learning, mobile, iya jadi mobile learning. Makanya saya bilang X, soalnya ganti-ganti terus. Dari E-learning, D-learning, M-learning gitu. Oh, berarti X learning ini adalah berbagai macam variabel dari learning sendiri gitu ya. Iya. Berarti dia bukan generasi dari learning yang baru gitu ya. Tidak, bukan. Habis M-learning, ada lagi berubah menjadi U-learning. U. Oh, yang tadi ya. Ubiquitous. Ubiquitous. Ya. Ubiquitous itu apa? Karena kita bisa belajar itu dengan cara apa saja, menggunakan apa saja, kapan saja, dari siapa saja, betul? Nah, jadi dikumpulin jadi konsep baru namanya U-learning, ubiquitous learning. Apakah berakhir sampai situ? Enggak, ada terusannya lagi. Ada lagi nih, Prof. Ada S-learning. Huruf S. S ya, S. Ya, nah, ini S-learning itu tentang apa, Prof? Itu S-nya dari kata seamless. Seamless. Seamless learning. Apa itu seamless learning? Jadi kita sudah nggak bisa memisahkan lagi. Kita ini sekarang lagi ngobrol atau lagi belajar. Karena katanya manusia itu dalam hal apapun dia sebenarnya belajar, betul kan? Betul. Menyerap informasi kapanpun. Menyerap informasi. Tapi dengan menggunakan teknologi nanti akan menjadi sangat menarik. Misalnya nih, nanti ada teknologi di mana Galih pakai kacamata nih ceritanya. Ya, pakai kacamata lagi makan di kantin. Nah, terus waktu makan di kantin ngelihat itu kok ada pohon aneh banget gitu ya. Nah, terus Galih ngelihat ke pohon itu, terus kacamacanya dipencet. Tiba-tiba di kacamata kelihatan nama pohon itu apa, bahasa Latinnya apa, sudah berapa lama tertanam di situ, belajar langsung. Selayaknya ini ya, Prof ya, film-film detektif gitu yang udah kayak film-film futuristik. Iya, futuristik, benar. Ya, yang tahun-tahun 2045 ke atas. Iya. Mungkin gitu ya, Prof. Jadi istilah ini apa learning itu berevolusi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Seperti perkembangan zaman juga ya, Prof ya, karena kita mengikuti begitu banyaknya media informasi yang bisa kita dapatkan sekarang. Begitu pula akhirnya pendidikan itu juga makin berkembang gitu ya, Prof. Tidak hanya dari jurnal, tidak hanya dari e-learning, tapi juga berbagai macam muncul sehingga akhirnya disebutlah X-learning dan kemudian yang merupakan wadah dari beberapa macam learning yang lainnya gitu. Betul sekali, betul. Nah, Prof, ini kan dengan berbagai macamnya variasi nih yang bisa kita pilih dari media learning ya, yang tadi sudah sebutkan, ada e-learning, ada M-learning, ada S-learning, ada web learning, dan D-learning, apapun itulah. Nah, kira-kira bagaimana, Prof, cara kita bisa menentukan titik learning mana yang paling sesuai dengan kita? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi begini, banyak guru-guru atau dosen-dosen yang penting gaya. Wah, gitu ya, Prof. Artinya mana yang paling baru pakai yang itu. Oke, nah ada prinsip yang harus dipakai. Iya, ada prinsipnya dulu. Pertama, ya. Pendidikan itu kalau kita bikin sesi pembelajaran, pasti kan ada tujuannya kan? Ya. Nah, lihat dulu tujuan kita belajar 2 jam ini untuk apa. Ya, satu tujuannya dulu. Ya, karena tujuan belajar kan bisa beda-beda ya. Oke. Kalau tujuan belajar sudah jelas untuk apa, kedua, lihatlah karakteristik peserta didiknya. Kenapa? Karena yang belajar itu kan peserta didik, bukan gurunya, bukan dosennya. Nah, jadi sukses tidaknya pembelajaran itu apabila
si guru, si dosen berhasil membawa peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini karakteristik siswa didiknya kayak begini, maka strategi yang saya pakai adalah seperti ini. Nah, kalau strateginya tidak perlu memakai X-learning, ya sudah nggak usah dipakai, jangan langsung dipakai-pakai gitu, dipas-pasin begitu. Jangan dipaksakan gitu ya, Prof ya. Jangan dipaksakan. Nah, kenapa ini sekarang mengemuka? Kenapa saya ingin membahas seperti ini? Karena sekarang kebetulan kita sedang tidak bisa apa? Kita sekarang Belajar sedang konvensional gitu ya. ya tidak bisa belajar konvensional. Tidak bisa tatap muka, ya, tidak bisa juga bersebelahan karena distance, social distancing dan physical distancing. Makanya orang mulai mencari strategi lain. Tapi prinsipnya tetap gimana cara membawa siswa dengan karakteristik seperti ini menuju kepada tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau kapan kita pakai mobile learning? Ya kalau Anda bisa memastikan seluruh siswanya punya mobile, punya handphone. Itu pun belum cukup kan, punya handphone harus punya apa lagi? Kuota, Prof. Harus punya kuota. Punya kuota juga belum. Punya kuota belum tentu cukup lagi. Harus punya apa? Harus punya apa ya? Media kali, Prof. Ya harus ada koneksi ke internetnya. Iya betul. Ada kuota tapi nggak ada apa? Nggak ada apa koneksinya namanya? Ya. Nggak ada koneksinya, kan? Aduh. Nggak bisa juga. Iya nih Prof, gitu. Kayaknya itu salah satu problem yang lagi dihadapi juga ya sama nggak cuman peserta aja atau penggiat pendidikan ya, tapi juga karyawan-karyawan yang lainnya yang memang harus terpaksa kerja di rumah karena saking banyaknya masyarakat di dunia ini yang menggunakan basis internet, akhirnya sekarang sinyalnya pada drop semua nih kayaknya Prof. Betul. Itu jadi masalah tersendiri. Nah, makanya kita harus benar-benar memilih yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dan tujuan pembelajarannya itu. Baik. Nah, ada satu lagi tergantungnya apa? Yang mau dibahas topik apa gitu kan? Nah, kan nggak semuanya bisa diselenggarakan lewat mobile seperti itu. Betul. Begitu. Ya, jadi ya, ada lagi. Tarik kesimpulan ya, Prof ya, dari pertanyaan saya tadi berarti apabila ada pengrajin pendidikan atau kita katakanlah guru ataupun dosen harus kreatif nih ya, Prof ya, harus lebih mengenal lagi juga yang diajar atau muridnya gitu. Karakteristiknya seperti apa, tujuan pembelajarannya itu apa, barulah mereka bisa memilih metode mana yang paling tepat. Paling tepat, betul. Jadi itu adalah jawaban, bukan yang penting pakai e-learning. Yang penting pakai ubiquitous learning karena itu yang paling baru, enggak begitu. Enggak ya, Prof ya. Pokoknya tetap menyesuaikan dengan situasi juga. Ya, cari yang relevan, yang paling relevan. Ya. Baik. Nah, sepertinya ini saya sudah cukup banyak sih ya, Prof. Tadi dijelaskan dengan Profesor mulai dari awal e-learning itu apa, dan kenapa kemudian bisa berevolusi menjadi X-learning, yang ternyata penemunya sendiri adalah Profesor Eko sendiri. Luar biasa sekali ya, Prof ya. Terima kasih banyak dengan ilmunya yang sudah disampaikan. Terus tadi juga ntar dulu gantian, saya mau nanya kamu sekarang. Boleh. Apa nih? Waduh. Nah, dari semua yang tadi saya jelasin itu, mana yang pernah Anda terlibat di dalamnya? Atau pernah melakukan pembelajaran dengan model yang seperti apa selama ini? Wah, beberapa di antaranya itu e-learning. E-learning sih ya yang paling banyak kita pernah pakai terlibat. Untuk belajar apa dulu? Belajar apa pakai e-learningnya? Sudah lama sekali sih, Prof. Itu sekitar mungkin saya SD atau SMP gitu, jadi saya tidak bisa recall exactly menggunakan apa. Cuman, saya sering melakukan metode e-learning itu sendiri, Prof. Jadi sukanya otodidak. Belajar sendiri. Ya. Itu kelebihan e-learning seperti itu. Iya, Prof. Makanya sebenarnya saya juga, walaupun conventional learning itu adalah sesuatu yang sangat penting ya bagi kita tentunya. Tapi saya rasa banyak juga murid-murid di luar sana yang mungkin merasa lebih nyaman apabila mereka belajar menggunakan suatu media gitu. Iya, betul. Nah, saya adalah salah satu contoh orang-orang tersebut gitu, golongan-golongan tersebut.
Jadi ketika saya ingin mempelajari bahasa asing atau bahasa Inggris mungkin, saya biasanya melakukan metode entah itu mobile learning atau e-learning. Jadi saya mendengarkan lagu gitu, Prof. Nah, itu termasuk itu termasuk e-learning elektroniknya karena menggunakan media elektronik. Nah, itulah kelebihannya. Kita bisa belajar kapan saja kita mau tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Karena elektronik berarti kan kalau e-learning berarti kan sumber belajarnya juga elektronik. Ya kan? Betul. Bahan ajarnya juga elektronik. Nah, kan jadi serba lebih leluasa. Gitu. Betul. Iya. Ya? Cuman saya sebenarnya tertarik dengan seamless learning tadi nih, Prof, yang Ubiquitous ya? Ya. Nanti ada sesi khusus kita bahas itu, tenang aja. Waduh, berarti saya tungguin ya, Prof ya. Ya, kita akan bahas itu semua bedanya seperti apa, contohnya seperti apa, bagaimana cara menerapkannya. Ya? Baik. Nah, untuk saya sendiri, Prof, saya sudah cukup puas Terima kasih. Dan penjelasan dari Profesor Eko. Sekali lagi saya terima kasih banyak, Prof, atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kali. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak, Prof. Sampai berjumpa. Terima kasih.